Kabinet pemerintahan Prabowo Gibran segera terbentuk. Puluhan calon menteri, calon wakil menteri, hingga kepala badan dipanggil untuk mendapat pembekalan di Hambalang. Kabinet Presiden terpilih Prabowo menunjukkan kelanjutan program Presiden Jokowi yang tercermin dari mereka yang masuk kembali ke periode berikutnya, terutama dari tim ekonomi. Bagaimana para menteri ini siap gerak cepat menghadapi tantangan di masa depan? Malam ini saya, Rosi, mengundang ekonom senior Dr. Raden Pardede yang juga menjabat staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pak Raden, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih untuk diundang ke sini. Pak Raden, saya mau masuk dulu soal nama-nama menteri yang akan di kabinet Presiden terpilih Prabowo. Reaksi pertama Pak Raden kira-kira seperti apa waktu melihat mereka dipanggil ke Kertanegara dulu dan kemudian sudah ada pembekalan di Hambalang? Tentu yang pertama adalah ya normal saja kita melihat jumlah menteri yang dipanggil lebih banyak dari yang sebelumnya. Yang tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Prabowo sendiri, kita ini memang disebutkan kabinetnya gemuk karena kita memang negaranya besar, tapi tetap juga kan ada kenaikan yang sangat signifikan. Jumlah personil maksudnya? Jumlah personil menterinya. Itu yang pertama yang langsung kita lihat. Yang kedua adalah unsur keberlanjutan itu ada, terutama tadi yang disebutkan di tim ekonomi. Ya, maaf saya potong Pak Raden, karena belum pernah terjadi sepanjang sejarah di masa transisi, menteri di kabinet presiden sebelumnya dan ke presiden terpilih itu hampir 50%. Tidak pernah itu terjadi sebelumnya dalam sejarah transisi kan. Jadi Pak Raden, apakah memang ini menunjukkan bahwa keberlanjutan itu adalah satu keniscayaan? Ya, kita harus melihat dalam situasi yang berbeda mungkin. Satu adalah kita tahu antara Pak Prabowo adalah menteri pertahanan pada zamannya Pak Jokowi. Jadi secara tidak langsung ada keberlanjutan itu. Dia mengetahui siapa-siapa saja yang sudah bekerja dengan Pak Jokowi karena itu adalah rekan-rekan kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat adalah ada kemungkinan besar dalam situasi sekarang kita tahu ketidakpastian global ini. Ibarat angin yang sedang berhembus dari depan ini, tentu kalau dia langsung mengganti pemain-pemain yang dianggap belum berpengalaman, belum teruji dalam situasi begini, terlampau berisiko. Jadi saya pikir dalam hal ini Pak Prabowo juga mengambil strategi yang aman sehingga menghadapi situasi yang tidak menentu ini, mereka-mereka ini lebih siap. Tetapi tidak menyatakan bahwa bisa saja nanti di tengah pada saat keadaan sudah lebih tenang, bisa saja beliau melakukan pergantian, itu haknya dia. Ya, apakah ke kalimat Pak Raden yang soal situasi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja sehingga membutuhkan pemain yang sudah teruji di periode Presiden Jokowi, itu titik beratnya adalah di Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kaget nggak Bu Sri Mulyani masuk lagi di kabinet Presiden terpilih? Ya, ada kekagetan, tetapi kemudian sesudah kita melihat ya, apa yang terjadi, kita lihat apa yang diberitakan di media, dan kemudian situasi yang sekarang, akhirnya kita bisa menerima seperti yang saya katakan tadi, bahwa situasi global tidak baik-baik saja dari sisi tensi politik ya, kemudian keadaan di China, keadaan di Amerika yang bisa memungkinkan terjadinya volatilitas dari ekonomi dan juga keuangan yang sangat signifikan. Mengapa menurut Pak Raden Pardede bahwa Pak Jokowi merasa firm dengan Menteri Keuangan seperti seorang Sri Mulyani, dan seorang Sri Mulyani yang waktu itu sudah menunjukkan sinyal seperti akan pergi, sudah pamitan, tapi kemudian bisa berada lagi dalam satu perahu dengan Pak Prabowo? Apa yang membuat tokoh utama di sektor keuangan ini bisa masuk kembali ke kabinet Pak Prabowo? Persisnya harus ditanya Sri Mulyani dalam hal ini. Tetapi dugaan saya, ya, di samping ada tanggung jawab yang dia lihat, ya, dia melihat bahwa kalau memang diberikan kepada rekan-rekannya yang sekarang terpilih menjadi wamen,
mungkin belum cukup, artinya memadai untuk menghadapi persoalan ini. Jadi bisa saja Bu Sri Mulyani melihat bahwa oke lah, untuk sementara ini saya harus memberikan train dulu kepada rekan-rekannya yang sudah junior ini, yang masih junior ini, untuk mereka siap nanti. Yang Anda maksud Wamen Tommy Juwandono? Itu termasuk, itu saya pikir itu hal yang baik. Ya, hal yang baik kalau Pak Tommy magang, kemudian dia makin ahli, sesudah dia makin jago, dibiarkan bisa terbang sendiri. Jadi dia perlu, saya pikir, mentor, dan dalam hal ini Bu Sri Mulyani melakukan juga mentoring terhadap beliau-beliau itu semuanya, gitu loh. Jadi itu adalah bagian daripada tanggung jawab supaya tadi mengamankan apa yang sudah dilakukan di masa lalu, ya, jangan sampai hilang. Yeah. Tetap kita mempertahankan prudence fiscal policy yang bertanggung jawab, dan juga kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang memadai. Sebelumnya, Presiden terpilih selalu mengungkapkan perlunya badan penerima negara yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Tetapi begitu kita mendengar berita bahwa Ibu Sri Mulyani datang ke Kertanegara, dan kemudian pada saat press conference sesaat di depan Kertanegara, Bu Sri Mulyani menyiratkan bahwa tidak ada badan penerima negara, jadi tetap seperti Kementerian Keuangan sekarang. Sesungguhnya, apakah memang lebih baik lembaga penerima negara atau badan penerima negara itu seperti cukai, pajak, memang tetap di bawah Kementerian Keuangan yang sekarang tetap dikomandani oleh seorang Sri Mulyani, atau lebih baik di luar? Berdasarkan pengalaman, ya, dan juga kita lihat, kita lakukan studi misalkan di berbagai negara, persoalan lebih baik atau tidak baik kalau itu dipisahkan sebetulnya neutral. Tidak selalu lebih baik kalau itu dipisahkan, ya. Dan tidak lebih buruk juga kalau di bawah Kementerian Keuangan. Tetap di situ. Tetapi memang kalau kita lihat bahwa kalau kita lihat dari performance dari penerimaan kita selama ini, kelihatannya memang tidak terlampau memuaskan. Harus kita akui, tax ratio kita adalah terendah di dunia. Jadi di samping itu, beban dari Menteri Keuangan ini sangat luas sekali. Cakupannya terlampau luas. Jadi yang mungkin dilakukan adalah ada wakil menteri seperti yang kita lihat sekarang. Oke, kalau diputus sampai di situ, lalu kenapa itu tidak dipisahkan? Kalau memang beban Menteri Keuangan besar, kenapa itu tidak dipisahkan, dan supaya badan penerima negara itu bisa lebih optimal untuk memberi pemasukan pada negara? Persoalan ini yang saya katakan tadi adalah bahwa diperlukan mungkin satu orang yang terus memelototin itu. Ya, karena persoalan di situ adalah persoalan di implementasi yang sangat detail, bukan hanya sekedar kebijakan itu. Dia harus melihat kepatuhan dari pembayar pajak itu. Jadi nggak bisa hanya wakil menteri yang kemudian wakilnya satu untuk menguasai itu semua. Jadi mungkin diperlukan seperti yang kita lihat sekarang ini, contohnya adalah ada wakil menteri nanti yang khusus, wakil menteri khusus penerimaan. Jadi jelas tanggung jawabnya. Key Performance Index-nya dia jelas. Tetapi di sisi lain, kalau itu dipisahkan tadi, yang kita lihat adalah kurang koordinasi kemungkinan antara nanti belanjanya berapa, terus penerimaannya berapa. Bagaimana kalau kurang? Apa yang dilakukan di antaranya ini transisi ini? Sedangkan yang seperti yang kita tahu semua, dia harus tetap menjaga defisit di bawah 3%. Kalau nanti menjelang akhir tahun atau 3 bulan sebelumnya terjadi belanja yang lebih besar, tanpa dia konsultasi dengan penerimaan berapa, itu kan menjadi sulit. Ya, defisitnya bertambah, dan itu diamanatkan dalam undang-undang. Dan kemudian dia harus mengeluarkan surat utang dalam jumlah yang besar, dan itu menjadi risiko. Jadi memang kalaupun dipisahkan nantinya, menurut saya koordinasinya harus sangat ekstra kuat sekali supaya jangan sampai terjadi persoalan di situ. Jadi Pak Raden, orang pada bilang seperti ini, bahwa Bu Sri Mulyani mau kembali join ke kabinet Presiden terpilih Pak Prabowo dengan juga persyaratan bahwa Kementerian Keuangan itu tidak dipecah, bahwa lembaga penerima negara itu tetap di bawah Kementerian Keuangan. Karena Menteri Keuangan itu juga harus menjalankan amanat undang-undang bahwa tidak boleh defisit lebih besar. Jadi supaya Menteri Keuangan bisa lebih
fokus dan mengkonsolidasikan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Itukah kira-kira bagian dari bargaining mau masuknya seorang Sri Mulyani? Saya kurang tahu apakah itu bargaining power. Kembali yang harus ditanya di situ adalah tentu Bapak Presiden dan juga Bu Sri Mulyani ya. Tapi seperti yang kami katakan tadi, ya keadaan lagi tidak baik-baik saja. Kalau keadaannya sangat baik sekali, situasinya normal sekali, bukan tidak mungkin itu dipisahkan karena itu adalah janji politik beliau kan. Tapi dalam situasi sekarang, saya pikir beliau akan realistis melihatnya. Dia tidak akan mau mengambil risiko melakukan itu dalam situasi seperti ini. Jadi who knows, mungkin 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, baru itu dia realisasikan. Ini adalah sebuah pilihan-pilihan karena melihat situasi kondisi yang tidak mudah dan harus mendapat respons yang cepat. Betul. Calon menteri dan pejabat setingkat menteri telah tuntas mengikuti pembekalan bersama Presiden terpilih. Presiden terpilih Prabowo berpesan pada calon menteri jangan pakai APBN untuk kepentingan sendiri. Kami kembali sesaat lagi.